Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, para singers silahkan maju. Dan para petugas yang lain. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Oke, sehat hari ini? Puji Tuhan. Ya, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama di minggu yang kedua ya, minggu ketiga di bulan Januari 2021 ini. Kiranya kita terus menjaga kesehatan, mengikuti peraturan COVID supaya kita tetap sehat dan dalam pertolongan Tuhan. Baik, saya mengundang kita semuanya berdiri bersama-sama dan mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita tunduk kepala tetapi kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Mari kita mengaku di dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya, Allah di dalam Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya damai sejahtera Tuhan Allah Bapa kita, kasih Yesus Kristus dan karya Allah Rohul Kudus ada nyata berkarya di tengah-tengah ibadah kita pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan memberi hidup dan sehat kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk siap beribadah, menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami juga bersyukur di minggu yang sudah kami lalui, Tuhan memelihara dan menolong kami dalam perjuangan hidup kami masing-masing. Dan pagi ini kalau Tuhan berikan hati untuk menyembah, kami rindu Roh Kudus bekerja di antara kami dan muliakanlah dirimu melalui ibadah bakti kami ya Tuhan. Mohon berkat pengurapan seraku setiap hamba-hambamu yang melayani hari ini, demikian juga kami semuanya yang hadir, supaya hati kami masing-masing terfokus kepada Tuhan dan Tuhan dimuliakan dan kami percaya Engkau akan mencurahkan berkat-Mu. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena semuanya ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan ambil saat teduh sejenak. Mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, supaya tidak menghalangi kita dalam menyembah Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih ada dan diberi kesempatan untuk beribadah. Ini semata-mata kemurahan Tuhan. Mazmur 135 ayat 1 sampai 3. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah.
kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita meyakini Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan akan melawat kita. Ku nyanyi, haleluya.
Tuhan menguatkan kita. Allah kita hebat, sumber pengharapan satu-satunya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau memuliakan namamu, meninggikan Engkau karena Engkau layak ditinggikan dan dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Lambaikan tangan, tengok kiri kanan, beri pandangan mata yang paling indah. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. 2020 telah berlalu. 2021 kita masuk dan kita akan menjalaninya. Kita tetap fokus ke arah tujuan dengan mata memandang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang memampukan kita untuk menjalani. Amin. Lupakan yang telah lalu. Amin. Lupakan yang telah lalu, arah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Kan
Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saudari Yuli Ernest akan berdoa dan petugas dipersilahkan mempersiapkan diri. Sebelum memberikan persembahan, saya akan bacakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap hal dan setiap berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan mengizinkan kami untuk datang beribadah bersekutu dengan Engkau, membawa korban persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya Engkau yang melayakkan dan menguduskannya. Biarlah untuk pekerjaan pelayanan di gerejamu di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau sukacita dan kesehatan Tuhan boleh berikan buat kami pribadi lepas pribadi. Mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, sekolah kami Tuhan. Bapa, kami menyerahkan juga Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan apa yang terjadi atas bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu saja. Ampunkan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang harus mengalami bencana, tanah longsor, banjir,
bahkan Tuhan gempa bumi. Engkau hadir di tengah-tengah pribadi mereka Tuhan, dan mereka tetap setia kepada Engkau. Nyatakan kuasa serta mujizat-Mu atas mereka Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan kami terus ada sukacita untuk beribadah dan bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk menjadi terus setia dan kuat, kita membutuhkan firman Tuhan menopang hidup kita. Kami ajak bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Sampai Akhir Hidupku. Terima kasih Yesus.
terbuka di dalam Tuhan Yesus. Itulah kerinduan hidup kami Tuhan, karena Engkau sudah memilih dan memanggil kami dari semula. Tanpa Engkau memandang siapakah kami, tanpa memandang masa lalu kami. Itulah sebabnya kami ingin hidup setia sampai akhir. Mengakhiri pertandingan hidup kami, tetap memandang kepada Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kami renungkan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan tolong sehingga apa yang kami pelajari memberkati kami sekalian. Urapi hamba-Mu secara khusus ya Tuhan, supaya apa yang hamba persiapkan mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami sekalian. Bekerjalah seluas-luasnya ya Allah Rohul Kudus, dan muliakanlah Engkau Allah Tritunggal di antara kami. Dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa menyerahkan perenungan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan. Baik, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Oke, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita dalam ibadah tatap muka langsung dan dalam keadaan yang segar, udara matahari bersinar cerah, dan saya lihat saudara pakai kaos-kaos olahraga, wih kelihatan senang sekali. Sehat, semoga betul-betul sehat. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai 14, tapi tidak akan semua per ayat saya bahas. Ya, Filipi pasal yang ketiga ayat 1b sampai 14 dengan tema memenangkan pertandingan hidup. Ya, memenangkan pertandingan hidup. Memang saya yang minta kepada Pak Gembala, Pak, minggu yang lalu, ya, minggu depan pakai jersey olahraga. Oh ya, supaya kelihatan sehat. Ya, puji Tuhan. Ya, ada saudara yang dari rumah tadi jalan kaki atau bersepeda? Ya, oh Pak Jimmy, luar biasa. Pak Jimmy dari daerah Bonbin, ya, bukan tinggal di Bonbin, maksudnya tinggal di seberangnya Bonbin dan bersepeda, luar biasa. Berapa kilo Pak? Berapa? 6. Ya, puji Tuhan 6. Tapi nanti waktu pulang tidak dijemput mobil kan? Enggak, oke, puji Tuhan, sehat, haleluya. Ya, nah sebagai pendahuluan Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, memenangkan pertandingan hidup. Ya, banyak sekali orang yang senang melihat pertandingan, betul? Tadi malam saya lihat pertandingan badminton, ya. Tapi sayangnya jago saya kalah. Siapa? Ginting itu, ya. Tapi nggak apa-apa, saya tidak putus asa. Wong itu hanya lihat kok, ya. Nah, banyak sekali memang orang senang untuk melihat pertandingan, tapi sedikit yang mau bertanding, ya. Nah, sadar atau tidak sadar, kehidupan saya dan saudara itu adalah seperti sebuah pertandingan yang mau tidak mau harus kita jalani. Kapan akhir pertandingannya? Jelas ketika kita dipanggil Tuhan, atau sebelum kita dipanggil Tuhan, Tuhan Yesus sudah datang di awan-awan menjemput kita. Nah, bagian-bagian firman Tuhan juga menjelaskan, banyak bagian yang menjelaskan tentang memberikan gambaran bahwa kehidupan saya dan saudara itu seperti sebuah pertandingan. Ya. Nah, hidup kekristenan juga sebuah pertandingan, dan namanya pertandingan itu kalau mau dapat hadiah ya mesti harus sampai akhir. Sampai finish kalau itu sebuah lari. Pagi ini saya mengajak saudara untuk belajar dari seorang Rasul Paulus. Ya. Bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan dalam kehidupan kita, belajar dari prinsip-prinsip hidup yang dipercayai dan dihidupi, digunakan oleh Rasul Paulus, dan kehidupannya sampai kepada akhir yang penuh kemenangan. Baik, yang pertama dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, next. Saya akan membaca ayat 7, Bapak Saudara 8 dan seterusnya silih berganti sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bersama-sama, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku makin serupa dengan Dia dalam kematiannya. Perhatikan bagian firman Tuhan yang saya cetak berwarna biru, ayat yang ke-7 bagian akhir. Ya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Bagaimana saya dan saudara bisa memenangkan pertandingan untuk kehidupan saya dan saudara? Yang pertama adalah percaya Yesus itu menjadi kunci awal. Percaya Yesus menjadi kunci awal. Teks firman Tuhan ini menjelaskan tentang penekanan Paulus bahwa pengenalannya kepada Yesus itu sangat berarti. Pengenalan pribadinya Paulus kepada Yesus itu sangat-sangat bernilai dan sangat-sangat berarti dalam hidupannya. Bapak saudara pasti ingat siapa Paulus. Dia adalah seorang Saulus, orang Yahudi dari golongan Farisi. Golongan yang paling keras, golongan yang paling frontal di dalam melawan kekristenan. Dia dari golongan Farisi. Farisi itu kalau saya seringkali gambarkan Farisi itu seperti FPI. Ya, Front Pembela Yahudi. Paling keras. Tetapi sudah ingat ketika Saulus sedang bersemangat untuk membunuh orang-orang di kota Tarsus. Ya. Di kota Damsik, Yesus menangkap di tengah jalan. Harus dibutakan dan diputarkan menjadi Paulus. Pengenalannya kepada Yesus, ayat 5 sampai yang ke-6 dikatakan melebihi segala sesuatu. Dulu kebanggaan-kebanggaanku di masa lalu itu kehebatan. Karena sebagai orang Yahudi, terutama golongan Farisi. Orang Farisi itu ahli Taurat, imam itu berasal dari sana. Dia itu orang yang tanda petik, orang yang paling rohani dalam dalam golongan orang Yahudi. Mereka sangat bangga, mereka sangat merasa hebat, ahli Taurat. Ya. Tapi pengenalannya kepada Yesus bagi Paulus melebihi segala sesuatu yang sebelumnya dibanggakan. Apa artinya Yesus bagi Paulus? Yesuslah yang mengubahkan Saulus menjadi Paulus. Paulus berubah dari ketaatan kepada hukum Taurat karena orang Yahudi, berubah kepada anugerah Allah untuk keselamatan karena percaya Yesus. Dari sisi Allah adalah anugerah dan dari sisi saya dan saudara adalah percaya atau beriman. Dengan kata lain, Paulus menikmati pengampunan Allah. Paulus mengerti dan menikmati sungguh-sungguh keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus untuk pengampunan itu. Mengapa Yesus harus menjadi kunci pertama kemenangan hidup kita? Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Ya. Jangan pernah lupa, karena hanya Yesus yang sudah menyelesaikan masalah utama kita dengan Tuhan. Ingat, saya dan saudara kita semuanya ini adalah orang yang berdosa. Orang yang kotor, orang yang seharusnya masuk neraka, jahanam. Tetapi karena karya Allah melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, saya dan saudara percaya dan mempercayakan diri kepada karya salib itu. Saya dan saudara menjadi warga kerajaan surga. Dan itu adalah dosa itu adalah sebenarnya masalah utama kita antara manusia secara umum, semua manusia dengan Allah yang kudus. Tetapi melalui karya Yesus, saya dan saudara sudah dibereskan. Mengapa saya dan saudara harus menjadikan Yesus sebagai kepercayaan kita kepada Yesus menjadi hal yang utama dalam hidup saya dan saudara? Karena dengan percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata,
penghibur itu diutus dan Roh Kudus, penghibur itu Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Yang menyertai hidup saya dan saudara hari demi hari sampai Yesus datang kembali. Dengan kata lain, mengapa saya dan saudara percaya kepada Yesus? Masalah utama kita diselesaikan, tetapi juga setiap hari dan setiap saat itu Allah menyertai kita melalui Allah Rohul Kudus. Jangan pernah saudara merasa sendiri dalam kehidupan ini. Jangan pernah saudara merasa berjuang sendiri mati-matian ketika menjalani hidup ini. Saya pernah membaca sebuah artikel, ada seorang pelari, orang negro tapi dia mewakili Amerika pada waktu itu. Dalam sebuah pertandingan lari, ini juara dunia, saya lupa namanya. Tetapi ketika memasuki kira-kira 2 kilometer yang terakhir, pelari ini terpelecok, ankle. Lalu dia pada waktu ankle itu pun dia masih melari, mencoba untuk bahkan sampai apa? Engklek dalam bahasa Jawa. Tapi karena sakitnya sampai dia harus duduk. Dan dalam tanda petik keadaan yang seperti putus asa itu, ada seorang yang mendatangi. Dan dia mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya. Sesudah itu membawa dia untuk seperti berjalan dan hanya berjalan dan dia menuntun berjalan sampai kepada akhirnya di finish. Memang dia tidak juara, tetapi hari itu dia diberi penghargaan khusus karena sekalipun ada di dalam kecelakaan itu dia tetap mengakhiri pertandingan. Saudara tahu siapakah orang yang datang menghampiri? Dia adalah pelatihnya, tetapi sekaligus dia adalah bapaknya. Karena dia yang tahu kondisi anaknya, dia yang menyertai berkata, aku ada bersama dengan kamu nak, ayo aku tuntun dan berjalan sampai akhir. Roh Kudus ada bersama dengan saya dan saudara. Memasuki, menjalani dan masuk dalam pertandingan hidup di tahun 2021. Jangan pernah saudara merasa sendiri. COVID, Corona ada, benar ada. Tantangan-tantangan hidup ada, benar. Tetapi saya mengajak saudara untuk mempercayakan hidup saya dan saudara kepada Yesus Kristus. Untuk memenangkan pertandingan hidup, jangan pernah lupakan Yesus dalam hidup kita. Amin. Kita tetap percaya kepada Yesus yang tidak hanya menyelesaikan dosa kita, tetapi menyertai hidup kita, Immanuel. Yang kedua, ingat, tanpa Yesus dalam hidup kita, semuanya tidak berarti di hadapan Allah. Ya. Tidak ada artinya. Seringkali saya menggunakan gambaran angka 0,000,000,000. Nolnya 6. Berapa nilainya? Berapa saudara nilainya? 0,0,0,000. Nolnya 6. Berapa nilainya? 0. Seberapun banyaknya angka itu sampai 9 atau 12. 9 atau 11. Tidak ada artinya, kecuali saudara meletakkan angka di depannya. Sekalipun saudara hanya memberikan angka 1 di depannya, akan menjadi berubah bukan 0, tetapi 1 juta dan seterusnya. Yesus semacam ini, angka yang harus di depan, nilai yang ada di depan, dan menjadikan segala sesuatu yang kita kerjakan dan hidup kita itu menjadi berarti. Amin. Itu yang pertama, percayakan hidup kita kepada Yesus. Dan yang kedua, sebenarnya ayat ke-7 sampai dengan sebenarnya ayat yang ke-13b, next. Tetapi ini yang aku lakukan, lengkapnya gitu. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Prinsip meninggalkan masa lalu. Prinsip hidup untuk tidak mengingat-ingat apa yang di belakang, apa yang sudah berlalu. Itu menjadi salah satu prinsip untuk bisa kita memenangkan hidup. Apa yang dimaksudkan di sini meninggalkan, itu bisa melupakan atau tidak mengingat-ingat lagi. Tapi kalau seumpama itu sesuatu yang memang tidak bisa kita lupakan, nggak apa-apa. Tetapi yang penting kita tidak terikat oleh masa lalu itu. Yang penting kita meninggalkan masa lalu itu.
Apa masa lalu Paulus? Paulus memberikan kesaksian tentang dirinya dan keputusan hidupnya. Kenapa? Karena pada waktu itu ceritanya di Filipi itu ada orang-orang, nampaknya ini pengajar-pengajar Yahudi, menyusupi kepada jemaat di Filipi, ya, tentang hari ini baik, hari itu tidak baik dan sebagainya. Jadi tentang keselamatan, tetapi harus ditambahkan dengan aturan ini itu dan sebagainya. Di sana ada orang-orang yang membanggakan diri dengan keyahudiannya, merasa hebat. Tapi Paulus berkata, apa yang dahulu kebanggaan bagiku, kalau ada orang yang membanggakan tentang kehidupan agamanya, aku lebih lagi katanya. Ini aku orang Yahudi asli dari suku Benyamin, disunat pada hari yang ke-8. Ya. Dari golongan orang Farisi, tadi orang Farisi itu orang yang paling getol, orang yang paling keras, dan orang yang tanda petik paling rohani secara fisik, secara penampilan. Kalau ada orang yang membanggakan semacam itu, aku lebih lagi sebenarnya. Tetapi dia berkata, tapi karena pengenalanku kepada Yesus Kristus itu lebih mulia dari semuanya, maka semuanya di masa lalu yang merupakan kebanggaan bagiku itu aku lupakan. Bahkan satu istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus, semuanya yang di belakang itu adalah skubala. Dalam lembaga LAI, dalam terjemahan kita diterjemahkan sampah. Lebih halus itu terjemahannya. Tapi sebenarnya skubala itu TAI. Ya, tai itu. Segala sesuatu yang dulu ku banggakan, dulu yang ku rasa hebat dan sebagainya. Tapi sekarang ku anggap tai. Gak ada gunanya. Ini latar belakang teks, dan Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku, meninggalkan masa laluku. Ayat yang keempat, sebenarnya Paulus bisa bermegah tentang latar belakang tadi sebagai orang Yahudi, sebagai orang Farisi terutama. Ya, kehebatannya sebagai orang Yahudi golongan Farisi itu sebenarnya bisa dibanggakan. Saya orang hebat dalam hal keagamaan. Tapi Paulus tidak. Pengenalannya kepada Yesus Kristus sangatlah mulia bagi Paulus. Bagiku katanya. Menjadikan kehebatan masa lalu sebagai kerugian. Dan semuanya itu kuanggap rugi. Dia berkata di dalam ayat yang ke-7. Saya tidak tahu mengapa berkata rugi. Mungkin karena dia berpikir mungkin. Kalau lebih cepat saya percaya kepada Yesus, maka hidup saya akan lebih berarti. Kemungkinan itu. Yang kedua 8a. Kehebatan di masa lalu itu kulepaskan, maka kutinggalkan semuanya itu, kulepaskan semuanya itu. Ayat 8b tadi saya katakan, kehebatan di masa lalu itu sebagai sampah, skubala, tai yang tidak ada artinya. Itu bagi Paulus. Saudara, kalau itu misalkan saya mengajak saudara untuk memikirkan seorang pelari. Ya, saya tuh ambil gambar saja, saya tidak kenal pelari itu siapa. Kelihatannya juga bukan orang Papua, tapi yang jelas orang negro. Bayangkan, kalau seorang pelari, apakah itu seorang pelari maraton jarak jauh 5 atau 10 atau 40 km, atau seorang pelari jarak pendek, dan ketika dia berlari, dia masih ingat-ingat di belakang. Dalam arti gini, misalkan dia mau lari, start gitu kan, lalu pacarku tadi terus sama siapa ya? Terus jangan-jangan dia diboncengin orang lain. Apa yang terjadi saudara? Mungkin dia berlari, tapi pasti dia tidak akan fokus. Seorang pelari, seorang olahragawan, seorang yang masuk dalam pertandingan, yang mau memenangkan pertandingan, mau tidak mau harus mau melupakan yang ada di belakang. Bahkan mungkin kalau seorang pelari dan dia sedang ada di dalam sebuah pertandingan, mungkin di kilometer 1, kilometer 2, mungkin pernah diselip, mungkin dia pernah
mengalami misalkan kecelakaan kecil, sepatunya copot dan sebagainya. Tetapi kalau dia mau melanjutkan dan memenangkan pertandingan, mau tidak mau harus melupakan masa lalunya. Penerapan bagi kita. Mari kita menjalani pertandingan hidup kita di tahun 2021 ini dengan melupakan apa yang di belakang kita. Di tahun 2020 mungkin ada kegagalan, mungkin ada kekeliruan, mungkin ada duka cita, mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakkan. Bahkan saya mau berkata, kalau di tahun 2020 di masa lalu kita, saya dan saudara itu, mungkin ada sesuatu yang sangat kita bangga-banggakan. Tetapi kalau kita hanya mengikatkan diri kepada mungkin keberhasilan di masa lalu, itu tidak akan menjadikan kita menang dalam hidup kita. Itu bisa menjadi spirit, oke. Tetapi kita tidak boleh mengikatkan diri. Dengan kata lain, kita harus melepaskan diri dari ikatan masa lalu kita. Apakah latar belakang keluarga kita yang dari kampung, yang dari desa, atau bahkan mungkin dari latar belakang keluarga yang tidak menyenangkan. Tapi saya mau berkata, mari kita tinggalkan apa yang di belakang kita di tahun 2020 dan seterusnya ke sana, dan kita harus maju. Tinggalkan dan lupakan masa lalu. Mungkin tidak bisa dilupakan dalam arti masih ingat, tidak apa-apa. Tetapi yang jelas atau yang penting, kita tidak terikat oleh masa lalu kita. Itu prinsip yang kedua. Percayakan hidup kita kepada Yesus yang pertama. Yang kedua, tinggalkan masa lalu. Berikutnya ayat yang ke-13b. Ayat 13b berkata, sambungan dari 13a tadi, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sesudah dia Paulus melupakan apa yang di belakang sana, dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Istilah yang saya gunakan adalah inilah orang kita harus memiliki mental maju. Kita harus punya pola pikir dan mentalitas kita untuk maju. Konsentrasi Paulus setelah mengenal Yesus adalah dia tidak peduli lagi terhadap masa lalunya, sudah ditinggalkan. Yang kedua, dia jelas terfokus kepada apa yang di depan. Artinya adalah kepada waktu-waktu sesudah dia mengenal Yesus. Dan ayat yang ke-14 katakan, mataku tertuju kepada hadiah, yaitu panggilan Kristus. Saya tidak terlalu tahu persis yang dimaksud oleh Rasul Paulus panggilan Kristus itu apakah kehidupan mengikuti panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan, ataukah panggilan Kristus nanti ketika dipanggil Tuhan. Tetapi apakah itu panggilan sebagai rasul bagi Paulus, ataukah itu panggilan nanti ketika dipanggil oleh Tuhan, itu akan menolong saya dan saudara untuk terus maju. Kita harus bermental maju. Saya dan saudara harus memiliki otak, pikiran, dan gaya hidup yang maju. Jangan hanya perutnya aja yang maju. Perut saya sudah semakin maju juga. Terutama mental kita yang harus maju. Apa artinya? Orang yang bermental maju benar mungkin memiliki masa lalu yang tidak baik. Ya. Sebelum percaya kepada Yesus mungkin hidupnya kacau balau, gelap gulita, enggak apa-apa. Sebelum tahun 2021 yang kita akan jalani, yang sedang jalan dan akan kita jalani sampai akhir nanti itu, sekali lagi mungkin saya dan saudara punya catatan-catatan yang tidak indah di belakang sana. Tapi seorang yang mental maju, dia tidak mengikatkan diri, dengan kata lain dia melepaskan dari masa lalu. Apakah itu kehebatan ataukah itu kegagalan? Dan orang yang bermental maju memusatkan pikirannya kepada esok di masa lalu. Bahkan dia mengerjakan sesuatu di tempat ini, di waktu ini sekarang pun, itu sebenarnya dia sedang berpikir untuk masa depan.
Itu orang bermental maju. Ingatlah akan ada hadiah dari Yesus. Ya. Hadiah ini bisa saya artikan sebagai kalau kita berusaha dan kita maju di dalam hidup saya dan saudara, baik di dalam pengenalan kepada Yesus Kristus, baik di dalam studi saudara yang masih belajar, ataupun di dalam saudara yang bekerja, berkarya, berkarir. Kalau saudara punya mental maju, saya yakin Tuhan akan menolong dengan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Tapi juga jangan pernah lupa, suatu saat nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan di awan-awan, ketika Yesus mengangkat gerejanya, saya dan saudara akan diperhadapkan kepada pengadilan Kristus, yakni pengadilan bukan untuk masuk surga neraka, bukan, tetapi pengadilan untuk menerima sesuai dengan hidup dan kualitas hidup saya dan saudara selama di dunia ini mengikut Yesus. Dikatakan ada 5 mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota sukacita, mahkota yang tidak layu, dan mahkota kemegahan. Diberikan kepada setiap orang sesuai dengan kualitas atau mutu hidupnya ketika percaya Yesus atau sesudah seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus maju. Saudara tahu pelari itu? Siapa? Orang yang tidak suka olahraga pasti nggak tahu. Pernah terkenal luar biasa karena ini pernah jadi juara dunia pelari. Orang dari Lombok. Ya, namanya Lalu. Ya, Lalu itu kan memang salah satu ciri nama orang NTB, itu orang sana. Ya, Muhammad siapa Lalu? Pokoknya saya ingat Muhammad Lalu. Ada yang saudara ingat? Ya, orang ini adalah orang desa. Rumahnya pun rumah yang bukan tembok. Ya, lalu atapnya pun juga atap yang bukan atap yang genteng, bukan, masih bocor-bocor dan sebagainya. Tapi orang ini memang adalah orang yang satu, alamnya memang menjadikan dia orang yang menjadikan seorang pelari. Kalau nggak salah, karena ketika sekolah dia karena jarak jauh rumah dan sekolahnya itu jauh, maka ketika berangkat dia harus lari. Karena sebelumnya harus bekerja, membantu pekerjaan orang tuanya. Lalu Muhammad Zohri, saya baru ingat. Keadaan semacam itu yang menjadikan dia. Dan akhirnya melalui pertandingan dari tingkat desa, sekolah dan sebagainya. Akhirnya juara dunia. Karena apa? Orang ini menurut saya orang yang memang memiliki mental maju. Sekalipun orang kampung, orang desa, orang tanda petik, orang miskin. Rumahnya kan dibuatkan oleh Menteri Muda olahraga itu ya, pemuda dan olahraga itu sesudah dia menang dunia. Karena pikirannya maju, karena mentalnya maju. Saudara, saya tahu untuk maju itu banyak sekali tantangannya. Betul? Kalau itu sebagai seorang olahragawan, untuk maju itu banyak sekali tantangan. Apakah itu tantangan dari diri sendiri ataukah itu tantangan dari luar? Saya masih ingat, kalau seumpama itu gambaran, kalau itu seorang pelari, ketika lari, ya mungkin di kilometer, seorang pelari maraton, ya 10 kilo atau 40 kilo, bayangkan, ya seorang pelari maraton, kalau mungkin di kilometer 1, 2, 3, mungkin masih oke, nah, tapi mulai mungkin di kilometer 10 dan sebagainya, itu tantangannya luar biasa. Bayangkan seorang pelari yang sedang capek, sedang haus, lalu sebelah kanan jus melon, ya, lalu depan sana lagi es teler, bakso urat, apalagi segala macam, banyak sekali tantangan. Coba bayangkan seorang pelari lalu ketika dia capek dia berhenti dulu es teler, lalu lari dapat 5 kilo lagi, maju lagi ganti bakso urat. Ya, lalu terakhir lagi karena capek ada panti pijat, sudah nggak akan selesai. Tantangannya banyak sekali dan menurut saya tantangan yang paling berat adalah tantangan dari dalam diri sendiri.
Kalau saudara membayangkan seorang pelari atau olahraga apa saja, apa tantangan yang paling berat dari dalam diri sendiri? Saya pernah jadi pelari, saudara. Bukan pelarian, betul-betul pelari. Ketika saya SMA di Semarang itu pernah menang juara 2 dalam rangka Paskah gereja-gereja se-Semarang Timur. Ya. Tantangan yang paling berat adalah melawan rasa capek. Betul? Melawan rasa capek dari dalam diri kita sendiri. Tapi saudara, kita harus memiliki mental untuk maju. Ya. Dalam hidup saya dan saudara, baik dalam hidup pribadi, dalam hidup studi saudara, dalam hidup karya saya dan saudara. Kita harus memiliki mental maju, bertumbuh terus, maju terus. Sekalipun itu mungkin kemajuannya sedikit demi sedikit, tidak apa-apa. Tapi saya dan saudara harus memiliki mental maju. Kita harus berusaha menang atas rintangan yang menghadapi kita, supaya kita bisa maju. Rintangan, tantangan hidup saya dan saudara, baik itu dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri, kita harus lawan. Dan kita harus kalahkan tantangan itu. Dimulai dari kalau kita punya mental untuk maju. Bahkan saya mau berkata, sekalipun mungkin di tahun 2020 saya dan saudara pernah gagal, pernah jatuh, pernah tidak berhasil, pernah ada kekeliruan. Tapi saya mau berkata, mari kita kalau itu kesalahan dia berhubungan dengan Tuhan, mari kita mengaku di hadapan Tuhan dan mohon ampun. Kalau itu kesalahan berhubungan dengan orang lain, mari kita minta maaf kepada orang lain. Dan kalau itu adalah kesalahan hidup saya dan saudara dalam hal studi, dalam hal pekerjaan dan sebagainya, mari kita perbaiki. Dan selanjutnya kita maju. Mikirkan besok, 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 dan besok. Yang pertama masih ingat apa? Percayalah Yesus. Percayakan hidup kita kepada Yesus. Yang kedua, tinggalkan masa lalu. Yang ketiga, bermental maju. Tapi belum menutup. Karena biasanya 3 kan. Yang keempat adalah ayat 12 dan ayat 14a. Berusaha keras dan cerdas. Ayat yang ke-12 dan 14a, Rasul Paulus menggambarkan dirinya seperti seorang pelari dalam hal pengenalan Yesus itu dikatakan, dan aku mengejarnya. Pengenalan kepada Yesus Kristus itu, dalam hal pengenalan kepada Yesus Kristus itu, aku mengejarnya. Kita tahu kalau namanya istilah mengejar, itu berarti dia akan berlari secepat mungkin. Ya kan? Berlari secepat mungkin. Usaha keras, tetapi juga cerdas. Istilah yang digunakan yang kedua adalah dan berlari-lari pada tujuan. Dan berlari-lari kepada tujuan. Saudara bisa membayangkan kalau itu goyangan adalah seorang pelari, dia pasti akan berlari secepat mungkin, sekuat mungkin kepada tujuan, finish. Dua istilah ini yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan usaha kerasnya. Ya, tapi juga saya tambahkan, kita harus bekerja keras, berusaha keras, tetapi juga harus cerdas. Apa artinya? Akan kita bahas nanti. Nah, bagi Rasul Paulus, kesadaran akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bagi dirinya sendiri itu menjadikan dia berusaha keras. Kalau saudara membaca kitab-kitab dalam perjanjian baru, 13 kitab atau minimal 12, karena kitab Ibrani 13 minimal, karena kitab Ibrani masih dalam pertentangan siapa yang penulisnya, merupakan kitab yang diwahyukan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Itu menunjukkan kinerja yang benar-benar kerja keras. Tetapi juga menurut saya kerja cerdas. Kenapa? Rasul Paulus tidak mudah menyerah. Saya masih ingat ketika dia ada di kota Tesalonika kalau nggak salah. Ya, dia dipukuli. Karena pemberitaan Injil, dia dipukuli sampai pingsan, dibuanglah ke
tembok balik, artinya ke balik tembok kota. Karena dikira sudah mati. Tapi karena pertolongan Tuhan mungkin kena embun gitu ya. Tapi yang jelas Tuhan hidupkan kembali, sadarkan kembali dia. Dan dengan cara yang lain dia masuk lagi ke kota itu dan memberitakan Injil. Ketika dilarang di tempat ini, maka dia pergi ke tempat yang lain. Itu usaha kerasnya dari Rasul Paulus. Dia tidak mudah menyerah. Seorang olahragawan untuk bisa memenangkan pertandingan dia harus bekerja keras. Yang pertama, nggak tahu itu gambarnya siapa, tapi jelas itu adalah pemain voli. Bukan sedang orang yang goreng bakwan kan? Yang sedang bekerja keras untuk mengambil bola sampai jatuh. Seorang pegulat untuk memenangkan pertandingan dia harus mati-matian. Mengalahkan musuhnya bekerja keras. Saya suka olahraga. Kaos ini bukan hanya hanya keren-kerenan. Tapi ini jelas, ini betul, ini jersey badminton. Makanya di sini ada badminton BKSGK. Kalau saudara ada yang tertarik, ini timnya Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Sleman. Ya, asli. Jojo itu panggilan saya di rumah. Panggilan kecil, panggilan sayang. Ya. Jadi saya main setiap hari Kamis sore. Kalau saudara yang tertarik ikut saya main sore. Ya, jam 4, setengah 4 sampai jam setengah 6 atau jam setengah 7. Saya tahu persis yang namanya bekerja keras. Saya tahu persis namanya orang yang sedang bekerja keras dan bekerja cerdas. Ya. Sedikit saya tahu pertandingan itu. Mulai bekerja atau mulai pertandingan itu pun orang tidak harus keras. Dan dalam pertandingan hidup atau pertandingan olahraga tidak juga selalu harus keras, tapi harus cerdas. Ini sarannya Pak Mantio tadi ke saya, karena saya pakai jersey badminton, berarti nanti bawa raket. Saya pikir, oh ya, saya bilang. Padahal belum punya rencana. Tapi saya bawa. Dalam main badminton, dalam serve, kadang-kadang kita hanya serve kecil. Nah, karena saya lihat posisi musuh. Kalau musuh sudah misalkan agak di tengah dan kurang ke depan, maka saya hanya kecil atau pojok sana. Tapi kalau saya lihat posisi, misalkan posisi lawan itu ada di depan, dan apalagi badannya rapi, maka saya akan bisa keras-keras. Ini juga adalah strategi hidup, betul? Ini juga adalah cara hidup kita. Kita harus hidup keras, betul. Artinya berusaha keras, tetapi kita juga harus berusaha untuk cerdas. Hidup kita tidak harus selalu ngoyo keras terus, enggak. Kadang-kadang kita slow dulu. Kadang-kadang kita bahkan harus mundur 1 langkah atau 2 langkah untuk bisa maju lebih keras. Mari kita berusaha keras di dalam hidup saya dan saudara, di dalam pelayanan saya dan saudara, sebagai bentuk nyata pengenalan dan pengabdian kita kepada Yesus Kristus. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya dan kepada saudara, dalam hal hidup ini, dalam hal pelayanan ini, mari kita jalani dengan betul berusaha keras. Tetapi juga harus berusaha cerdas. Karena Yesus sudah menderita keras untuk saya dan saudara sampai akhirnya mati di kayu salib. Mari kita memiliki mental kita untuk bekerja keras. Jadi orang percaya jangan mudah menyerah, jangan mudah loyo. Tetapi kita harus mengingat tentang kepercayaan Tuhan kepada saya dan saudara. Apapun yang dipercayakan oleh Tuhan, dalam studi saudara, dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan kita, mari kita usahakan sekeras mungkin. Tetapi juga harus cerdas.
Mari kita bekerja keras, berusaha cerdas, tetapi juga harus sampai akhir. Jangan sampai kita melakukan pertandingan hanya berhenti sampai di tengah. Kerja keras luar biasa di awalnya tetapi sampai tengah-tengah kehabisan tenaga. No. Kita harus menjaga stamina hidup kita. Stamina tubuh saya kira perlu dijaga. Stamina energi hidup kita untuk maju harus kita jaga supaya kita bisa sampai akhir. Sebagai penutup, belajar dari Rasul Paulus, saya dan saudara bisa dan harus memenangkan pertandingan hidup di tahun 2021 ini. Yang pertama, percayakan hidup kita kepada Yesus. Yang kedua, mari kita berusaha untuk meninggalkan masa lalu. Mari kita bermental maju dan mari kita terus setia untuk bekerja keras, berusaha keras, dan cerdas bersama dengan Tuhan. Amin. Selamat memenangkan pertandingan hidup di tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Saudaraku, silahkan masing-masing berdoa kepada Tuhan, menanggapi firman Tuhan ini, dan bawalah diri Anda kepada Tuhan. Mintalah kekuatan dari Tuhan, supaya saudara tetap mempercayakan diri kepada Yesus Kristus dalam hidup saudara. Mintalah kepada Tuhan supaya saudara bisa melepaskan diri dari masa lalu dan terfokus untuk maju. Dan mintalah juga kepada Tuhan supaya saudara dimampukan untuk bekerja keras, cerdas, dan setia sampai akhir hidup saudara. Kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Permuliakan Engkau. Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu. Tolonglah anak-anak-Mu, kami semuanya, untuk dapat memenangkan pertandingan hidup kami di tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kesanggupan bagi anak-anak-Mu Tuhan, untuk tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Untuk melepaskan dari masa lalu kami dan terfokus kepada masa depan kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk bekerja keras, cerdas, bahkan setia sampai akhir hidup kami, karena Tuhan menghendaki demikian. Makasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri. Dan mari kita mohon berkat yang dari Tuhan di akhir ibadah ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu dengan kekuatan, dengan kesanggupan dan dengan pertolongan menjalani hidup di minggu yang akan datang ini. Mohon berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu dalam menjalani hidup, dalam menjalani studi mereka, dalam menjalani pekerjaan mereka, bahkan dalam menatai pergumulan-pergumulan hidup mereka. Tuhan yang memberikan pertolongan kemampuan. Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk sahabat kami, saudara kami, Ibu Eli bersama dengan keluarga. Tuhan akan menolong memberkati dalam kehidupan pelayanan di GTJ Jepara sesudah Tuhan memanggil teman kami hamba-Mu Pendeta Yohanes Tri. Hanya Tuhan yang menjadi pengharapan kami dan hanya Tuhan yang menjadi tumpuan hidup kami. Dan masa depannya pun kami serahkan kepada Tuhan, kepada rencana agung. Makasih Tuhan, terima kasih. Jadikan minggu yang akan datang ini minggu yang penuh sukacita dalam pertolongan Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan pertolongannya. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus yang tidak pernah ada hentinya, penghiburan, penyertaan dan kemenangan bersama dengan Allah Rohul Kudus, kiranya menyertai kita sekalian pagi ini kembali sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur menerima berkat-Mu dan mengakhiri bakti kami. Haleluya. Amin.